الدعاء لسومطرة نسأل الله لكم الصبر. Di negeri yang jauh dari kita, di tanah yang setiap hari diguncang ledakan, di tempat anak-anak tidur dengan suara drone di langit, masih ada hati yang berdetak untuk Indonesia. Saat Sumatera dilanda banjir, saat rumah-rumah hanyut, saat tangis anak-anak kita pecah. Palestina, yang setiap hari hidup dalam luka, ternyata memilih berhenti sejenak, hanya untuk membantu kita. Banjir datang tanpa ampun, air naik tiba-tiba, menghapus yang dibangun puluhan tahun, ribuan rumah terendam, masjid tergenang, sekolah berubah jadi tempat pengungsian, anak-anak kehilangan tempat tidur, ibu-ibu kehilangan dapur. Ayah-ayah kehilangan martabat, karena tak bisa menyelamatkan semuanya. Sumatera menangis. Indonesia berduka, dan dunia mungkin hanya lewat. Namun, di tempat yang bahkan lebih terluka dibanding kita, ada yang mendengar tangisan itu. Bukan dari istana, bukan dari gedung mewah, tapi dari tenda-tenda pengungsian. Dari reruntuhan rumah, dari lorong sempit yang bau asap dan debu. Palestina. Palestina bukan negara kaya. Mereka tidak punya kelebihan, mereka tidak punya kenyamanan. Tapi Palestina punya sesuatu yang banyak negara kuat kehilangan, hati. Warga Palestina mengumpulkan uang dari rumah ke rumah, mengetuk pintu, satu persatu, bukan untuk diri mereka, tapi untuk keluarga Indonesia yang bahkan tak pernah mereka temui. Seorang warga Gaza bahkan menyumbangkan uang pribadinya, sekitar $1.000 Amerika. Bayangkan, saat anaknya sendiri tidur dalam ketakutan. Ia memilih membantu anak-anak di Sumatera. Bantuan itu sampai di Sumatera Barat. Paket pangan, uang tunai, namun maknanya jauh lebih besar daripada angka. Ini bukan soal uang, ini soal jiwa kemanusiaan. Ironi terbesar, Palestina sendiri sedang krisis, rumah mereka hancur, keluarga mereka gugur, air bersih langka, listrik terbatas. Namun mereka masih berkata, untuk saudara kami di Indonesia, kami mau berbagi. Sementara banyak negara besar hanya mengirim pesan simpati. Palestina mengirim air mata mereka. Sementara banyak negara sibuk dengan politik. Palestina sibuk dengan empati. Indonesia, negara besar, kaya sumber daya, penduduk ratusan juta, dibantu oleh negeri yang tak punya rumah aman. Tak punya langit yang sepi, tak punya malam tanpa ketakutan. Ini bukan sekadar berita. Ini teguran halus dari sejarah. Bahwa kekuatan sebuah bangsa bukan di senjatanya, tapi di hatinya. Hari ini, Palestina membantu Sumatera. Besok, entah siapa yang akan terluka lagi. Namun satu hal pasti, rasa kemanusiaan tidak pernah mengenal batas. Tidak peduli agama, tidak peduli bendera, tidak peduli politik. Hanya satu suara, kita manusia, dan kita saling jaga. Jangan pernah anggap bantuan itu kecil, karena yang mengirimnya adalah bangsa yang hidup dalam luka. Dari Palestina, untuk Sumatera, bukan sekadar bantuan, tapi pelukan dari jauh, dan mungkin, pelukan itu adalah bukti. Tapi masih punya hati, bukan propaganda, ini tamparan, saat dunia sibuk bicara tentang strategi. Palestina bicara tentang empati, saat dunia sibuk menghitung keuntungan. Palestina menghitung siapa yang bisa ditolong. Dan Indonesia menerima bantuan itu, bukan karena kita lemah, tapi karena dunia sedang lupa. Apa itu manusia? Kalau bangsa yang hidup dalam ketakutan saja masih bisa menolong, apa alasan kita untuk tidak peduli satu sama lain? Apa alasan kita untuk saling meremehkan? Apa alasan kita untuk merasa selalu paling menderita? Palestina mengajarkan satu hal pada Indonesia. Luka bukan alasan untuk membenci dunia. Luka adalah alasan untuk menjaga sesama. Sejarah mungkin tidak mencatat jumlah rupiahnya, tapi nurani manusia mencatat satu hal. Saat Indonesia jatuh, Palestina berdiri. Dan pertanyaan terakhirnya, kalau mereka saja bisa peduli, kita mau tetap jadi manusia, atau tidak? Negeri yang hidup di bawah reruntuhan, negeri yang langitnya bukan awan, tapi drone. Negeri yang bahkan tak punya janji esok hari, masih bisa menyisihkan sesuatu. Untuk Indonesia, Palestina, yang katanya sibuk bertahan hidup, malah repot-repot mikirin kita.
Sementara yang katanya paling beradab, paling kaya, paling modern, mungkin masih sibuk rapat. Mungkin masih sibuk hitung untung rugi. Atau mungkin, sibuk cari angle kamera sebelum bantu. Palestina mengajarkan satu hal. Bahwa kemanusiaan bukan cuma milik mereka yang punya uang. Kadang bukan yang paling kuat yang paling peduli, tapi yang paling menderita. Palestina sudah membuktikan satu hal. Kalau yang tak punya rumah saja bisa membantu, lalu apa alasan kita untuk jadi dingin? Terima kasih saudaraku Palestina. I don't ever slow up, no I don't take sh- I got no love for the fakeness. If you wanna play tough,